Binar di matamu kembali lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Kamila dengan NIM 211110113. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum itu, mari kita bahas mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Ada beberapa alasan yang dapat ditujukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksud untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Beberapa alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat antara lain yang pertama yaitu filsafat Pancasila sebagai Genetivus Objectivus dan Genetivus Subjectivus. Genetivus Objectivus memiliki arti bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem dari cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sedangkan Genetivus Subjectivus artinya nilai-nilai Pancasila yang dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Yang ketiga yaitu landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila yang digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disistemsiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat yaitu landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kajian Pancasila sebagai sistem filsafat diperlukan supaya kita tahu dan paham bahwa tentang Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia. Karena pada zaman era globalisasi ini banyak tantangan yang muncul, seperti munculnya aliran kapitalisme yang meletakkan kebebasan individual secara berlebihan yang dapat menimbulkan dampak negatif. Untuk itu, diperlukan kajian Pancasila sebagai pedoman atau dasar menghadapi tentang globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan. Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai peran penting dalam menghadapi kemajuan teknologi yang ada. Banyak dampak buruk yang disebabkan karena adanya kemajuan dalam teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi, yang dimana semua masyarakat dapat mengakses dengan mudah segala perkembangan yang ada pada dunia. Namun, karena itu, banyak pengaruh buruk yang masuk ke Indonesia tanpa tersaring, yang nantinya akan mempengaruhi tingkah laku dan gaya hidup yang tidak sesuai kebudayaan asal Indonesia. Disinilah peran penting Pancasila sebagai sistem filsafat untuk membentengi diri dari pengaruh buruk akibat majunya teknologi. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang belum bisa dipahami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.